Halo, selamat sore Okezoners. Balik lagi di Okezon The Daily Buzz bareng gue Fitri dan rekan gue. Gua Hafid Mardiansyah. Makin memanas persidangan ya, menjelang persidangan Kamis nanti. Kamis kasus nanti. pencemaran nama baik Dan fitnah atas laporan dari Bapak Joko Widodo kepada kepada Roy Suryo dan Roy Dr. Suryo dan Tifa. Nah, kita juga akan ngebahas lagi nih. Minggu lalu kita udah full ya bahas itu. Terus. Tapi kan minggu ini coba akan jelang persidangan nih. jelang persidangan, apalagi Mas Roy Suryo juga sudah mengajukan Pra-peradilan pada hari ini. Tapi yang unik, salah satu tersangka lain Dr. Tifa nggak mau nih. Nggak mengajukan. Tanda-tanda apa nih kawannya? Tanda-tanda apa, dan minggu ini juga Dr. Tifa juga akan melakukan sidang perdana ya untuk kasus ini ya. Kasus ini. Dan sudah hadir di studio kita ada Bapak Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Dr. Tifa, dan juga Bapak Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Pak Jokowi. Selamat sore abang-abang. Wah, terima kasih ya. Hari ini kita mau ngobrol santai aja nih, oke Zona. Iya, jangan keras-keras dulu deh. Nggak usah berat-berat karena ini jelang sidang juga kayaknya lagi pada sibuk nih kedua kuasa hukum, jadi jangan dibikin berat pikirannya. Oke Zoners, kalau ada yang mau nanya-nanya langsung silakan aja di official YouTube Oke Zone. Nanti langsung kita tanya. Nanti kita tanyakan di akhir segmen, kita tanyakan kepada dua kuasa hukum, barangkali ada yang penasaran mau ingin bertanya soal hal-hal terkait persiapan mungkin. Yes. Atau gimana? Nah, pertama kita tanya dulu dengan Pak Abdullah Al-Katiri nih. Iya. Gimana nih? Kenapa yang ditanyakan? Oh, yang tadi Bang. Kita mau bertanya, kita kepo nih. Kenapa nggak mengajukan pra-peradilan? Kan bareng-bareng. Apa itu bagian strategi atau udah mulai ada kan banyak jalur nih, banyak asumsi nih kalau strategi saya omongin berarti saya bocorin strategi. Sebelahnya udah ada nih, ada yang dengerin sebelahnya nih. Dia bangga bawa anak, bawa loudspeaker dia, bawa rekaman dia. Strategi. Jadi begini, kami kan baru tahu bahwa perkara kami itu di split. Ya kan, karena di split bahkan nomor perkara udah keluar. Roy Suryo 300 kalau nggak salah, kemudian Dr. Tifa 301. Karena di split dan perbuatannya juga beda dan sebagainya, agar lebih fokus, kita sepakat untuk masing-masing. Maksudnya penanganannya ya masing-masing. Di dalam perjuangannya tetap bareng umbrella. Masing-masing gitu loh, agar lebih fokus. Jadi Roy Suryo punya tim hukum sendiri, kami Dr. Tifa punya tim hukum sendiri. Itu aja, nggak ada faktor ini pecah apa, nggak ada yang pecah. Nggak ada isu-isu pecah. Memang ya kan, pada putusan dari timnya Roy Suryo akan pelapit. Karena ada peristiwa-peristiwa yang perlu disampaikan ke masyarakat. Informasi yang saya dapat ya, saya nggak punya hak untuk menjelaskan, tapi yang saya dapat dari mereka. Karena penangkapan Roy Suryo itu lebih dramatis dibandingkan Dr. Tifa. Dr. Tifa sendiri nggak ada yang dramatis? Ya, artinya begini, kalau Dr. Tifa itu kan udah siap waktu itu, dalam arti beliau udah di luar. Karena udah jam 8, bukan. Pas jam 8 itu beliau harus ujian.
Seminar. Jadi sudah siap, udah mandi, udah gini, udah cantik lah keluar ya. gitulah. Iya, dia tiba-tiba ada polisi di tempat parkir itu. Jadi dipepet gitu kan. Makanya waktu Bang Rifai bilang, oh itu kan untuk penggeledahan. Kalau penggeledahan kan dibawa balik lagi ke rumahnya, ini enggak. Nggak ada yang digeledah gitu loh. Ya kan? Ada 3 atau 4 mobil gitu konon kabarnya. Kemudian otomatis kan Dokter Tifa kan orang cerdas juga kan. Dia nggak mau begitu aja. Dia sempat keluarganya salah satu disuruh hubungi saya. Saya sempat komunikasi. Karena itu pagi banget. Saya kebetulan sudah mau masuk tol mau ke Bandung itu gitu loh. Ya ini Pak ada polisi gini. Tapi mereka pada tutupan kan, Masker ya. masker. Nah situasi seperti ini kan kita bingung, polisi kah bukan kan bingung juga. Makanya saya mau bicara dengan salah satu orang di situ penyidik, hanya diberikan pada saya. Saya sempat telepon dan salah satunya itu terima, Pak Katiri ya kenal saya dan saya kenal suara itu. Oh iya memang betul mereka polisi, ya saya yakinkan gitu. Saya bilang ngapain bro? Saya bilang nyatroni pagi-pagi gitu loh. Saya panggil bro saya karena dekat. Saya bilang ya kenal lah gitu. Ngapain ini? Perintah bang. Dari siapa? Dari atas. Duh perintah apa ini? Upaya paksa. Nah ini yang saya kaget. Saya upaya paksa. Hah? Upaya paksa. Kenapa upaya paksa? Aku bilang, selama ini baik Dokter Tifa maupun Roy ini kooperatif. Ya. Kooperatif sekali. Disuruh datang wajib lapor, bahkan di tengah-tengahnya pun masih datang ke sana, ada podcast di sana dan sebagainya, tiap dipanggil datang dan sebagainya. Tiba-tiba ada penangkapan paksa. Ini kan big question, Mak. Saya bilang, tunggu dulu ya, jangan nanti aja di kantor. Ya sudah. Saya ya belok menuju karena agak jauh juga kan. Saya ke kantor. Masalahnya kan begini, sampai di kantor saya mau masuk nggak boleh. Saya bilang loh, ini apa-apaan ini? Ini sudah pelanggaran. Saya mau dampingi klien saya kok nggak boleh? Oh bukan Pak, yang melarang Bu Tifa sendiri. Saya jadi bingung loh, kenapa begitu? Beliau lagi ujian. Nah ini yang saya lihat positif di kepolisian itu. Beliau diberi kesempatan ujian Zoom. Walaupun didampingi oleh polisi ya, tapi secara psikologis ya down lah. Orang udah belajar hilang semua di otaknya kan, shock kan? Itu yang saya ceritakan itu. Ujian. Akhirnya saya nunggu ujian itu sampai siang. Dan saya lihat ada Bang Roy Suryo di dalam. Loh, kok sendirian? Saya keluar, kebetulan ada Refli Harun. Bang, itu dia sendiri itu klien kita juga. Ya udah, dia masuk. Saya sampai siang itu, kan itu hari Jumat. Iya, hari Jumat. Anak-anak pada datang, full tim datang. Begitu saya bilang merapat semua lawyer gitu ya kan. Kita juga punya anggota juga, punya tim juga gitu. Punya pasukan lah. Gitu. Tapi ya lanjut dulu. Bu Tifa keluar tengah 12, dia bilang mana orang saya kok tinggal Pak Al-Katiri. Saya bilang ini sholat Jumat Bu. Mereka lagi sholat Jumat sambil mendoakan ibu, saya bilang, saya canda-canda gitu. Jadi saya sendirilah nunggu mepet-mepet aja nanti gitu supaya ibu nggak gitu. Itu yang terjadi lah. Sedangkan Roy Suryo itu masuk kamar, dobrak, jadi ada mobil tangting. Beda Nggak boleh ganti baju, nggak boleh ini. Dan itu insya Allah ada rekamannya gitu kan, CCTV ada itu. Nah itulah yang mau ditunjukkan pada masyarakat, makanya beliau itu perapit. Menunjukkan bagaimana sikap dan tingkah polisi dalam penangkapan terhadap suatu tindak pidana yang nggak ada apa-apanya. Ini kan masalah ijazah, bukan masalah teroris, bukan masalah apa namanya extraordinary crime lah itu. Berarti Bapak melihatnya ini agak berat. Ya ini perapit ini menurut mereka untuk pembelajaran supaya jangan terjadi lagi. Saya sempat bertanya, ini apa kok ada paksa? Apa alasannya gitu loh? Lari nggak mungkin, ya kan? Alasannya apa nih? Katanya untuk persiapan. Persiapan apa? Pelimpahan tahap kedua. Saya cari di KUHAP di ini dia nggak ada. Mau melimpahkan gitu aja, mereka ditelepon aja datang. Nggak ada mekanisme penangkapan ada semacam. Iya. Nah itu banyak orang menduga ini dramatisir ini. Ini mau bikin drakor lah, drama Korea lah. Apa Dracin Pak? Ya, nggak tahu sekarang Dracin atau apa. Dracula atau apa nggak tahu lah. Tapi yang jelas ya kan,
inilah yang mau ditunjukkan. Oke. Masalah salah satu yang di Prapit ini adalah cara penangkapan. Oh. Cara penangkapannya. Kan sudah selesai kan Proseduralnya. sebenarnya. Iya. Nah, dengan Dokter Tifa, ya kan, begitu tidak ditahan, ingat ya, bukan penangguhan, Ya. tidak ditahan. Tidak ditahan. Karena begitu dibawa ke sana, saya dampingi, tidak ada satupun surat baik penahanan maupun penangkapan yang ditandatangani. Itu tidak ada. Oh. Tiba-tiba mendadak dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Lah, kami pun kaget. Oh. Bahkan waktu dibawa itu kami menghalang-halangi. Jadi perlu diketahui bahwa ke rumah sakit bukan inisiatif mereka, Bukan permintaan dari Bukan. tersangka ya. inisiatif dari kepolisian. Oh. Nah, begitu di sana diperiksa laboratorium. Hmm. Ternyata penyakit bawaan yang ada GERD, Ya. GERD, kemudian darah tinggi, ketahuan dokternya takut untuk memulangkan. Harus rawat inap. Rawat inap. Hanya dirawat inap di sana. Karena lagi ujian. Iya, iya. lagi Jadi stres. satu hal ya. lagi, Iya. tidak ada kita mempengaruhi polisi untuk tidak ada. Hmm. Ini di rumah sakit polisi loh, Pak. Dokternya semua polisi. Ya. Masa memihak kita kan nggak mungkin. Itu kan digaungkan kan seolah-olah kita hebat dong kalau kita bisa mengenai dokter-dokter yang pintar-pintar itu kan. Iya, iya. Seperti itu. Dari semua Cerita ini, Pak. Iya, dari semua Iya. cerita itu pada akhirnya Dr. Riva nggak mengajukan pra peradilan. Menurut beliau sudah tidak ada Relevansi. relevansinya lagi beliau. Tidak Karena ada apa? kebutuhan untuk Sudah selesai semuanya gitu. Udah tinggal persiapan Artinya tidak ditahan dan sebagainya. Di jaksa tidak ada kita menunjukkan penahanan, tidak ada kita mengatakan seperti tidak lari, nggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti Itu emang- biasanya kalau orang ditangguhkan itu nggak ada. Saya mendampingi, Iya, heeh. nggak ada. Jadi itu kan ini tidak berlari mengulangi, tidak ada. Kan Karena narasi pada yang waktu beredar itu soalnya. kami disuruh buat jaminan aja, Ya ada jaminan ya jaminan. Nah, dari keluarga ya Pak ya. keluarga dan lawyer ya berapa Lawyer. orang aja, nggak pergi toko-toko gitu. Kami Tapi itu ajukan lumayan rame waktu itu ya Pak. dan tidak ditahan. Hmm. Dan saya memahami kenapa sebenarnya jaksa nggak nahan, sangat memahami. Ya, tapi kan saya boleh bicara panjang ini nggak bicara-bicara. Oh ya. Ya, ini udah mulai ini nih. Gantian. Bang Rifai Bang mau Rifai udah ini. mulai ini nih. Iya, Mau ya, menanggapi nggak apa-apa. mungkin Bang Menanggapi Rifai soal pra peradilan ini, Nggak Bang. apa-apa. penangkapan Sebelum- kemarin. ha. Sebelum Tapi kalau boleh saya lanjutkan, Boleh, ya kan? gitu. Gak apa-apa lanjut dulu Lanjut santai. dulu. Selesai, Pak. Mas Rifai ini Alkat ini Kalau boleh Mas, saya lanjutkan, jaksa itu kan memberi penjelasan. Ya. Maklum dia bilang ini sudah isu nasional di mana-mana. Dia nggak mau dibully kayak polisi. Kan jaksa ini istilahnya kan masih genuine ya. Ya. Masih murni lah. Di kasus Dan, ini masih iya, dan mereka masih banyak orang respect dan kejaksaan dan sebagainya. Nggak mau dia ambil alih masalah-masalah yang dihadapi polisi dengan menghadapi masyarakat dengan banyaknya pelanggaran baik undang-undang maupun ketentuan. Nggak mau dia. Dia berpikir. Terus yang namanya berkas perkara itu 1,5 meter. Iya. Jaksa juga bingung kalau ini sidang pasti melampaui masa tahanan. Oh, iya, Daripada nanti dilepas sekarang aja. Satu, dia nggak ada beban. Ya. Jadi punya dasar. Tapi kami menjamin bahwa selalu akan dihadirkan dalam persidangan itu santai, smooth, nice, and ya pagi tadi kita wajib lapor gitu aja. Oke, kita ke Mas Rifai dulu nih. Prosedurnya ya, Pak, ya? Soal ini sidang Kamis nanti nih, tapi sudah ada gembar-gembor soal peradilan. Kalau dari kubunya Pak Jokowi sendiri ngelihat pra peradilan itu kayak gimana? Karena komentar Pak Jokowi sih juga menyerahkan semuanya kepada kejaksaan, proses hukum gitu, udah kayak gimana nya. Tapi kalau tanggapan Mas Rifai sendiri kayak gimana? Oke, pertama sebagai sesama advokat saya menghargai semua upaya hukum yang dilakukan oleh rekan sejawat sekalipun dalam posisi mendampingi para tersangka ya. Karena ini kan hanya soal bertukar posisi, tapi setiap upaya advokat untuk menguji melalui forum pra peradilan itu kan juga memang ada dasar hukumnya dan dimungkinkan sebagai sebuah upaya hukum. Sekalipun, nah saya berpandangan ini berlebihan. Ya, berlebihannya jadi lebih kurang ya, berlebihannya adalah mirip-mirip dengan apa pandangannya Dr. Tifa ya. Pertama adalah masalahnya kan penanganan perkara sudah dilimpahkan. Dengan dilimpahkan juga upaya paksanya berakhir. Ya. Biasanya nih kami kalau melakukan pra itu tujuan utamanya adalah untuk menghentikan upaya paksa yang sedang berjalan. Misalnya dalam penahanan 20 hari kami lakukan pra biar berhenti gitu loh. Dan sekarang udah nggak ada upaya paksanya gitu ya.
Sehingga menjadi dari segi apa namanya kebiasaan kita berlitigasi itu menjadi agak tidak biasa. Satu. Kedua, kenyataannya juga, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Alkatiri, ya memang tidak penahanan karena ini dibantarkan ya. Mereka juga tidak pernah bermalam di sel, bahkan semuanya di VVIP rumah sakit ya. Artinya juga tidak ada konteks penahanan, dan secara yuridis penahanan yang dibantarkan kan tidak dihitung ya, sebagai bentuk upaya paksa gitu ya, atau tidak bisa dihitung harinya gitu ya. Nah terus yang ketiga, kalau bicara upaya penangkapan ya, kalau ini kan saya sedikit mengomentari yang berita-berita di media seolah-olah seperti gate PKI gitu ya. Iya, bilangnya seperti itu. Gini, saya juga sering lah, klien-klien kami juga ditangkap gitu ya. Artinya memang yang namanya ditangkap pasti objek yang ditangkap ini merasa tertekan. Semua lah, orang nggak mungkin ditangkap tidak merasa tertekan secara psikologis ya. Itu satu. Kedua, dibatasi ruang geraknya pasti, karena kan namanya juga upaya paksa. Nah, tapi persoalannya kan apakah ada kekerasan, apakah ada ancaman kekerasan ya. Kalau kita PKI itu jelas tuh, dipopor pakai senjata, diseret gitu kan. Kayaknya kalau dicontohkan ke sana terlalu hiperbola gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau mau diuji ya monggo-monggo saja. Sekalipun saya berpandangan sama dengan Mbak Akati, kok kayaknya sedikit berlebihan. Nah, saya justru menduganya lain. Saya nggak bilang berlebihan dong. Ya, upaya ini tujuannya adalah apa? Untuk mengulur pemeriksaan pokok perkara. Karena karena kebetulan di KUHP baru ini pasal 168, manakala terjadi upaya pra peradilan maka pemeriksaan pokok perkara ditunda hingga selesainya. Ini satu perubahan hukum yang sangat signifikan ya. Zaman KUHP lama tuh justru pra peradilan itu gugur manakala pokok perkara mulai diperiksa. Iya. Sekarang berubah nih ketentuannya. Justru upaya pra peradilan menunda pemeriksaan pokok perkara, dan ini benar berdampak ya. Berdampak akibatnya apa? Perkara Ibu Tifa melaju, perkara Pak Roy di belakang ya. Dan ini kan bisa berdampak ya, artinya dari segi jeda waktu ya. Mungkin nanti pembuktiannya lebih dulu Bu Tifa, yang divonis juga lebih dulu Bu Tifa, sementara mereka akan di barisan belakang ya. Strateginya apa? Ya kalau ditebak-tebak nggak ada habisnya, namanya menebak mah apapun bisa terjadi gitu ya. Cuma kalau saya sih melihat realitas saja, bahwa dengan pra ini terjadi perbedaan jeda waktu ya. Dan kami terus mencermati situasinya, dan kalau buat kami satu ya, upaya paksa nggak upaya paksa bukan intensi kami ya. Sejak dari awal juga kami melihat ini semua kewenangan penegak hukum terkait, dan mereka juga harus bertanggung jawab atas upaya yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kami tidak masuk ke arena itu, tapi kembali lagi kalau urusan pemeriksaan pokok perkara kami akan menjadi perhatian gitu ya. Termasuk juga upaya pra ini akhirnya membuat jeda perkara menjadi terpisah. Kami juga sedang mempelajari dampak-dampaknya seperti apa. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan prediksinya tidak terlalu kemana-mana gitu ya. Intinya kami hanya lebih concern segera bersidang, semua terang benderang dan ada kepastian. Berarti Bang Rifai menilai upaya pra peradilan ini adalah langkah yang diduga untuk menunda gitu. Ya karena mau tidak mau kan, pertama kalau dari segi alasan kok kayaknya agak berlebihan gitu ya. Kedua juga kan udah terlihat, udah terjadi perbedaan juga di dalam. Nah kalau ini fakta kan perbedaan. Ibu Tifa tidak pernah, ini pernah. Jadi Bu Tifa duluan nantinya. Tim hukumnya Bu Tifa sama Pak Roy berbeda nama-nama. Bu Tifa pakai rompi, Pak Roy nggak pakai rompi. Semua pasti punya alasan kan. Nah, tapi kembali lagi saya menghormati itu dinamika ya. Tapi kembali lagi, kalau kami concernnya adalah apakah ini berdampak untuk pemeriksaan pokok perkara. Karena kalau pokok perkara kami tuju. Soal upaya paksa kami kembali lagi dikembalikan kepada kewenangan penegak hukum terkait, bahwa diuji oleh teman-teman advokat pendamping, ya ini juga konsekuensi kan gitu ya. Itu kami menghormati lah semuanya. Tapi itu sejauh mana nanti kesiapan dari Pak Jokowi sendiri nih untuk menghadapi persidangan? Kan kabarnya akan hadir dan membawa ijazah yang asli. Ini masuk ke sidang nih kan, nomornya juga beda 300 dan 301. Otomatis pembuktiannya pun akan jadi terpisah. Pak Jokowi pun akan hadir 2 kali lebih banyak. Untuk 2 tersangka. Pertanyaan yang paling sering 2 Pak, 6. 6 lagi ya, 6 kali hadir. Pak Jokowi ini bakal hadir terus nggak di ini? Apa cuma 1 kali datang pertama? Jadi pertama, bahwa mau 6 kali mau 1 kali saya belum bisa jawab. Cuma yang pasti Pak Jokowi menyatakan beliau akan hadir di persidangan. Ya, menyatakan akan hadir. Kepentingan beliau bahkan selain untuk menjelaskan peristiwa yang dialami, termasuk harapannya atas pengaduan yang diajukan, karena bagaimanapun kan
rasa keadilan yang ingin dicapai si pelapor ini juga perlu didengar oleh hakim. Kenapa Anda melapor? Kerugiannya seperti apa? Apa yang Anda rasakan dengan fitnah ini? Kan perlu didengar ya. perlu dengar. Selain faktanya nih, bener nggak nih soal kuliah dan ijazah, itu silakan digali. Nah di sisi lain beliau juga kan ingin menunjukkan ijazahnya. Kan selama ini kan ada beberapa pihak mempertanyakan kenapa sih nggak ditunjukkan? Ditunjukkan nanti besok. Bahkan ini menjadi intensi beliau akan tunjukkan. Bahkan beliau rencananya mau nunjukin tidak hanya ijazah S1, SMA dan S1 tapi dari SD SMP. Semua ditunjukkan. Kenapa Pak harus dari dan SD di dalam, SMP juga ditunjukkan Pak? Nah ini menjadi menarik ya. Dia belum pernah cerita sama saya. Pak Rifai mungkin buat kenapa saya melihat ijazah ini sesuatu yang penting. Mungkin buat banyak orang itu hal kecil. Tapi ini kan satu refleksi bagaimana saya menyelesaikan tanggung jawab pendidikan di saat saya waktu itu, dan waktu itu saya dibesarkan di keluarga yang sangat terbatas, bahkan hidup mohon maaf di bantaran kali dengan segala ekonomi yang terbatas. Saya bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu, bahkan bisa masuk fakultas teknik dari kampus, salah satu kampus ternama. Itu kan satu kebanggaan. Dan ini juga sebenarnya merupakan bukti bahwa orang tua saya juga telah berperan dalam mengantarkan pendidikan anaknya, sekalipun keadaan ekonomi kami sulit waktu itu. Dengan segala keterbatasan yang ada, mampu menyekolahkan sampai akhir. Ini kan sebenarnya fakta bahwa baik orang tua saya sudah menyelesaikan seluruh kewajiban dengan baik. Tapi sekarang ada sekelompok orang menyatakan itu tidak ada kuliah, itu ijazah palsu. Ini kan satu fakta yang perlu saya perjuangkan kebenarannya, karena ini fakta gitu loh. Apa dasar orang bisa semudah itu memutarbalikkan keadaan ini? Jadi mungkin dengan tendensi kalimat merasa sehina-hinanya, disitulah yang kita bisa pahami. Karena itu buat dia ingin tunjukkan ke semua, ini loh faktanya gitu ya. Dia akan ceritakan juga. Ini di bawah sumpah juga dia akan menjelaskan itu, dan punya risiko juga. Kalau dia istilahnya berbohong gitu ya. Nah ini semua beliau akan tunjukkan, dan memang ini dia tunjukkan di forum yang terhormat. Ya kan kalau dulu tunjukkan saja, apa maksudnya tunjukkan di lapangan bola gitu di Solo kan. Kalau sekarang kan forumnya jelas ya. Di persidangan, di saat beliau mengajukan upaya hukum ya, dan disaksikan publik, mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan masyarakat yang mungkin masih penasaran. Dan tentunya di forum yang terhormat, dia juga akan mempertanggungjawabkan seluruh dokumen yang ditunjukkan, tentunya di dalam forum hukum perlu ada pertanggungjawaban yuridis. Jadi itulah lebih kurang. Dan satu lagi mungkin yang menarik adalah ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia seorang presiden hadir dalam persidangan sebagaimana rakyat biasanya. Ya. Karena selama ini kan rakyat kan kalau meminta keadilan, mengajukan upaya hukum kan hadir di sidang. Nah, mohon maaf, saya perlu cerita. Dalam sejarah-sejarah sebelumnya itu rata-rata presiden itu tidak hadir langsung. Saya langsung buka ya, dua perkara. Satu Pak Soeharto, waktu dimintai pertanggungjawabannya di persidangan, dengan kondisi kesehatan yang sangat terbatas, akhirnya waktu itu beliau tidak dihadirkan. Memang kalau kondisi kesehatan akhirnya tidak muncul. Itu presiden pertama. Kedua, saya kebetulan dapat kesempatan pernah jadi pengacara Pak Radi Ramlan di kasus Bulog Gate. Ya. Waktu itu kami ingin mendengar keterangan Pak Presiden B.J. Habibie ya. Karena beliau yang kami anggap memberikan perintah kepada Pak Radi terkait dengan pengeluaran dana non budgeter. Tapi setelah beberapa kali dipanggil secara patut, pada akhirnya beliau tetap tidak hadir, tapi memberikan keterangan melalui telekonferensi. Bahkan dari negara Jerman, di kedutaan Jerman gitu ya. Nah inilah mungkin kali ketiga ya seorang presiden menggunakan hak seperti rakyat biasa hadir ke persidangan. Dan menurut saya ini contoh baik ya, contoh baik agar kedepannya siapapun dia pada saat memasuki forum hukum dia bisa melakukan seluruh upaya syarat persyaratan sebagaimana rakyat biasanya, tidak ada keistimewaan. Beliau akan hadir di sini. Enggak terganggu tuh keliling safarinya. Kan lagi keliling ya, kembali lagi, mungkin kan nanti kan kita akan lihat ya jadwal-jadwalnya apakah bisa nanti dicocokkan atau bagaimanapun. Tapi kalau saya dengar sih beliau ingin ini juga cepat selesai ya. Tentunya ini yang harusnya jadi prioritas beliau. Nah, apakah akan 6 kali datang saya belum bisa komentar, tapi yang pasti ya beliau ingin menggunakan, dan mungkin mudah-mudahan di sidangnya Pak Dr. Tifa lebih dulu ya. Nah, yang mundur-mundur di belakang tahu-tahu misalnya Zoom jangan nyesel kan gitu. Tapi saya nggak tahu juga ya. Tapi saya nggak tahu juga ya. Artinya gini, mungkin yang pertama saya pastikan hadir. Ya.
Yang dokter Tifa justru yang, tapi kalau yang belakang-belakang saya nggak tahu ya. Tapi apakah tetap beliau hadir saya nggak mau mendahului. Coba ya itulah kalau mau coba main-main dipisah-pisah, bisa juga nanti yang di dokter Tifa yang nggak hadir. Tapi saya nggak tahu ya. Ini hanya sekedar perumpamaan karena saya juga kalau harus 6 kali datang ke sidang kok kayak dipermainkan. Sejujurnya saya juga merasakan dipermainkan. Siapapun dia gitu ya. Udah jadi korban fitnah sampai 6 kali datang gitu ya. Tapi nggak tahu lah apakah beliau akan datang. Jadi tapi masih belum tahu ya apakah. Apalagi kan kalau yang 4 kan masih nasibnya masih jauh Bang. Belum ada pemeriksaan berkas, belum ada diperiksa jaksa gitu ya. Ini baru yang 2. Nih, Itu saja mungkin. Ini dokter dia Pak, katanya mau datang nih bagaimana Bang? Alkatiri gimana nih? Siapa yang mau datang? Pak Jokowi kan. Itu kan begini, itu kan masih katanya ya. Oh, Ya belum kan, pasti. peristiwa belum bilang, oh ini satu-satunya yang akan datang kan belum tahu. Pada saat ini lagi tadi sudah ngomong Zoom dan sebagainya. Pada Zoom itu udah nggak ada lagi, itu ada portab, ada ketentuan Mahkamah Agung. Zoom itu kapan waktu itu digunakan. Ya, kalau memang selama ini dia sehat dan sebagainya ya harus hadir. Wajib. Dan tidak bisa diwakilkan. Kenapa demikian? Karena dia pakai laporkan ini delik aduan absolut yang mana dirinya dia, Iya. dirinya beliau lah, Beliau. ya kan? Iya kan? Pak Jokowi sendiri. Jadi tidak bisa diwakilkan. Kan ini pernah terjadi pada kasus Alfian Tanjung. Pada waktu itu Hasto menyuruh lawyernya untuk hadir. Saya minta untuk dihadirkan 3 kali saya bilang. Saya tegas ngomong dengan hakim, mohon dipanggil paksa. Gak hanya di penetapan panggil paksa, hanya hadir juga. Nggak bisa sebenarnya seperti itu. Apakah dia presiden? Apakah ini kan di hukum ini kan sama, equality before the law. Jadi semuanya itu sama di hadapan hukum. Selama ada dugaan tindak pidana dan sebagainya ya harus bertanggungjawabkan. Mau waktu jabat atau setelah jabat kan banyak orang dia kan nggak jabat lagi. Maka kalau ada koruptor nggak jabat terus ketahuan setelah jabat dia itu koruptor nggak dihukum ya tetap dihukum. Bukan artinya karena jabatannya tapi karena perbuatan pidananya yang dimasalahkan seperti itu. Ya, ya apalagi kalau sampai tidak hadir dan sebagainya ya kami keberatan. Kami minta hakim tegas dalam hal ini. Tidak boleh memihak. 6 ini harus hadir nih berarti. Ya harus dong. Yang dia melaporkan 6 orang. Ya. Kalau dia melakukan 6 orang, seandainya ini semua yang diseplit, berarti 6 kali harus hadir. Dan harus membuktikan 709 dokumen itu. Bukan terus pulang, mungkin berhari-hari untuk satu. Dokter Tifa nih contohnya. Kalau dianggap belum selesai, biasanya teman-teman ini agak sadis-sadis ini. Biasanya gini loh maksud saya. Kalau mereka orang di tengah malam dan sebagainya. Contohnya Anton Permana itu, pelapornya itu 4 kali hadir. Karena apa? Karena kita minta belum selesai. Walaupun sudah jam 12 malam. Karena hakimnya tidak bisa loncat ke hari berikutnya, tidak sesuai dengan jadwal sidang, dihadirkan. Dan 709 bukti, surat khususnya itu harus dibuktikan dan kami harus tanyakan satu persatu. KRS-nya, bukan cuma ijazah aja, Mbak. Jadi sebenarnya dengan memberikan banyak bukti dan sebagainya, ini blunder sebenarnya buat baik penyidik maupun iya Pak Jokowi sendiri, bukannya malah menolong. Kami surat demi surat, lembar demi lembar, kami minta pertanggungjawaban. Saksinya juga demikian, 130 saksi. Dan kita minta dihadirkan. Kami tidak mau dengan, oh mereka udah disumpah, harus dihadirkan. Kebayang nggak? 130. Kalau satu orang itu 1 atau 2, ini bakalan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 130 kali 7 berapa? Kayak proses penyidikan. Bisa setahunan dong Bang. Bukan setahun pasti 360 hari, ini 900 hari. Harus 3 tahun ini sidang ini kita akan buat. Nah, tadi kan katanya anggap aja kalau satu saksi 1 hari. 135 belum saksi dari kita, 150 saksi. Anggap kan 1 minggu kali 7 berapa? Tolong dihitung. Nah, ini penting ini. 300 kali seminggu. Ayo, kali 7. 150. Bentar. 150 3 tahun. Bukan 300, 150. Kenapa saksi kita juga? 150 dikali 7. 1050. Berapa? 1050. 1050. Setahun berapa hari? Dibagi 365. Dibagi ya? Iya, dibagi 365. Enggak, matematika ya. Iya, dibagi 365. Berapa? Waduh. Gimana nih bacanya? Berapa tahun? 3 koma. 2 koma. Ya bisa 2-3 tahun lah ya. 2,8 hampir 3. Kalau bayi sudah bisa lari, bisa ngomong. Hampir 3 tahun kurang 2. Bisa dong. Ini pertanggungjawab konsekuensi dari laporannya dia. Tahu, coba lihat track record
saksi-saksi yang kami pegang. Selalu sampai malam. Dan berkali-kali. Saksi pelapor itu nggak pernah sekali. Kami 4 kali, 5 kali kami hadir. Karena kami belum selesai memeriksa gimana. Boleh tanggapi? Boleh, silakan. Belum selesai. Silakan. Nanti saya beri waktu. Lanjut. Saya hanya bercerita bagaimana tim kami kalau dalam melangkah untuk penanganan udah banyak itu. Bisa lihat track record kami. Kami ini adalah yang turun ini adalah pengacara yang sering menangani yang dituduh teroris, dituduh makar. Bukan cuma ijazah, Mas. Buat kami ringan ijazah ini. Untuk menghadapi teroris saja kita hadapi, dan bayangkan teroris terakhir yang tuduh teroris itu dari 3 hakim, 1 membebaskan. Baru kali ini, ya kan ada dissenting itu. Nggak semuanya. Itulah selama ini. Karena kami di situ ada perjuangan kami di situ. Ada apa ya, satu hirah lah kalau dalam bahasa Arabnya itu. Seperti itu. Ya kan? Itu belum yang tanya-tanya yang lain. Oleh sebab itu, ya kan, kami akan keberatan kalau Pak Jokowi tidak dihadirkan. Oke. Siapa yang berbuat, persidangan, ya? dia harus berani tanggung jawab. Tanggung jawab katanya Bang Rifai. Gimana? Bang Rifai. Tanggapannya? Pertama kan saya pastikan Pak Jokowi hadir, jadi jangan berandai-andai. Loh, Anda mengandeng-andeng juga ini. Loh, yang saya bilang di sidang-sidang berikutnya yang udah nggak ada kaitannya dengan Pak Alkatiri. Ya bukan Kan begitu. Pak Alkatiri bukan pengacaranya yang lain juga. Sekarang kan pengacaranya. Peristiwanya ini kan belum terjadi, Bang. sampai 6 kali Kalau kan Abang meyakinkan. belum tentu pasti Kan nggak hadir abang nggak kan juga. meyakinkan. Nah, itu satu. Ya kedua, Saya- ini kan kayak P21 kemarin, semua Ya, juga bilang enggak. Nyatanya sudah Kami kan P21. bilang ada 2 presiden. Boleh gantian nggak? Atau abang dulu? Sebentar, Biar saya nggak komentar. Ada 2 presiden tidak hadir. Ini bakal ada 3 presiden yang tidak hadir. Kan belum terjadi. Ya udah abang terus. Lanjut bang. Coba. Abang dulu terus. Silakan Mas Setengah Rifai. jam lagi saya tunggu bang. Baru gantian saya. Minum lagi. Enggak. Kalau lagi ngomong ditabrak ini susah gitu kan. Ya, sekarang saya kasih kesempatan. Saya agak kebetulan saya juga advokat ya. Saya agak Silakan. miris kalau dibilang seolah-olah pekerjaan advokat itu mengintimidasi, menakut-nakuti saksi. Saya juga sering mendampingi tersangka, Bang. Oke. Saya nggak mau ada statement bahwa seolah advokat itu akan mengintimidasi, menakut-nakuti setiap saksi korban dalam perkara pidana. Wah itu buat saya agak berlebihan. Kami nggak bilang Hanya menakuti loh ya. Abang komentar itu silakan. Saya Oke, berhenti oke, dulu. oke. Sini Abang. Abisin Abang. Karena ini soal kehormatan profesi advokat. Oke, siap. Tidak ada Apa nih, Bang? di PKPA atau Boleh, dimanapun. Saya berpraktek sudah 31 tahun. Saya sudah nangani banyak perkara juga. Mohon maaf ya. Tipikor segala macam saksinya bisa ratusan. Berkas jauh lebih tebal. Gak ada tuh artinya kita akan mengintimidasi, menakut-takuti sampai 3 tahun. Belum pernah ada pemeriksaan di persidangan sampai 3 tahun. Gak pernah ada sejarahnya. Bahkan surat edaran Mahkamah Agung tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi jangan juga pesan ini buat perkara lain ya. Jangan juga ada pesan seperti itu. Ini soalnya profesi advokat nih ya. Saya sebagai organisatoris juga di organisasi advokat, saya merasa ini perlu diluruskan. Tugas advokat itu adalah sekedar meluruskan faktanya, meluruskan hukumnya. Dan advokat itu tidak memimpin persidangan. Yang memimpin itu ketua majelis. Advokat boleh aja melakukan apa itu, majelis mengabulkan atau tidak. Permintaan yang berlebihan juga tentunya majelis akan menengahi. Jadi saya pikir enggak lah. Korban tindak pidana kan banyak, bukan hanya Pak Jokowi. Apakah selama ini dilakukan semacam seolah tugasnya advokat itu mempreser korban tindak pidana? Enggak. Justru tugas kita adalah membuat semuanya seimbang. Kalau pelapor berlebihan, kita akan challenge. Tapi juga kalau pelaku tindak pidana bersalah, ya kita juga fair dong. Bertanggung jawab atas perbuatan. Jadi maksud saya itu saja yang saya meluruskan bahwa enggak lah, situasi persidangannya enggak seperti itu ya. Bahkan di perkara-perkara lain juga yang saksinya jauh lebih banyak. Ini masih sedikit kalau 120. Tipikor itu bisa over dan dalam penahanan sidangnya akan cepat sampai malam itu sidangannya. Jadi menurut saya yang saya pastikan Pak Jokowi hadir, hakim juga akan memberikan hak, tapi juga semuanya dalam batas-batas yang wajar gitu ya. Dan nggak ada lah bahwa seolah-olah nanti para saksi akan stres. Nggak segitunya lah Bapak. Intinya ini persidangan bukan hanya milik tersangka, ini persidangan milik semua. Semua menjadi pihak. Enggak, karena ini penting Bang, proses advokat ya. Saya juga agak hati-hati kalau waduh, nanti kesannya di masyarakat kayak begitu kesannya advokat. Enggak. Advokat ini meluruskan hukumnya, sama-sama kita mencari keadilan dan kuncinya satu, kita ini membantu hakim. Ya, bukan sebagai pemimpin persidangan. Itu aja komentar dari saya. Ya, jadi begini. Kenapa lama? Itu konsekuensi dengan pelapor menghadirkan ratusan saksi, bukan kami. Coba kalau saksinya ya oke. Ini karena ratusan saksi yang 135 dan sebagainya dikatakan. Anton Permana, ya kan saya pegang waktu itu tidak sampai 20 saksinya. Percaya, 1,5 tahun, 66 kali persidangan. Itu fakta.
Jika orang itu di luar tidak ditahan, ini tidak ada batas. Yang ada batas itu kalau ada tahanan. Kalau ada penahanan ya. Bisa kita sampai 2 tahun bisa, selama dia tidak ditahan. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kami. Kami kan harus merinci yang 709 surat itu, 135 belum dari kami. Itu kan harus kita teliti satu-satu. Jadi lamanya ini bukan karena kami. Kenapa nggak 5 orang aja sih saksinya dong Pak? 135. Tapi apa Masa mungkin kita biarin aja? Oke pulang gitu. Nggak begitu dong. Harus duduk mempertanggungjawabkan. Saya bukan mengintimidasi. Bahkan di sidang-sidang itu saya sering ngomong gini. Anda nggak boleh bohong loh ya. Kalau bohong Anda masuk penjara 7 tahun. Saya ditegur sama hakim. Anda jangan mengancam. Saya bukan mengancam hakim. Menyelamatkan dia. Karena undang-undangnya ada. Kalau bohong itu dihukum sampai 7 tahun. Dia tahu nggak? Kalau dia nggak tahu kan kesian. Saya ini menasehati, bukan mengancam. Jangan dibalik. Oke. Saya tanya akhirnya, Anda tahu nggak kalau ada? Nggak tahu lah, kan kesian. Dengan saya beritahu ini supaya dia berhati-hati, dia tidak bohong. Jadi jangan digambar, oh ini mengancam, nggak ada mengancam. Tapi bisa nggak? Silahkan kalau bisa mempertanggungjawabkan, silahkan. Tapi kami nggak tinggal diam. Oke. Bisa nggak kira-kira misalkan saksi dari 130 itu diklasterin. Jadi kan ada saksi dari ininya Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya gitu kan. Jadi mungkin 10 orang dihadirkan, 20 orang teman-teman KKN-nya dalam satu sidang gitu. Biar mempersingkat. Biar mempersingkat gitu, nggak sampai Kenapa bertahun-tahun. nggak sekalian aja di satu gedung semua aja kasih pengumuman. Oke, pulang gitu. Nggak bisa dong. Selama dia menjadi saksi, selama dia memberikan dokumennya, dia harus mempertanggungjawabkan kepentingannya apa. Karena bukti yang diambil itu bukti tindak pidana. Apakah ini digunakan tindak pidana? Kita nggak tinggal diam. Sama. Beliau berapa? 30. Saya 10 tahun lebih lama dari dia gitu. Kalau pilot itu jam terbang. Ya kan? Saya juga demikian. Nggak pernah ada sidang 3 tahun kan Bang? Di KPN? Karena saksinya kan cuma Nah, berapa? itu dia yang saya meluruskan itu. Ini saksinya, ini kan Kalau tadi kan, bisa 3 tahun. sekarang lah. Pak, bayangkan aja. Dokter aja satu hari 10 orang aja seharian dia meriksa. Ya kan? Cuma ngasih resep aja. Ini orang harus duduk di situ. Dan kita tanya bukan pertanyaan kubur yang ringan. Cuma buka gini selesai. Maksudnya yang pendek bukan yang ringan. Enggak, panjang. Belum dari teman-teman yang lain. Mungkin dari saya aja mungkin puluhan untuk satu orang. Saya udah siap nih. Udah dari kepala saya. Saya akan buktikan nanti setelah kita eksepsi. Kita eksepsi nanti, insya Allah. Oh, ada eksepsi. Ada eksepsi ya. Ada. Oke, Mbak Rifai mau komen dulu Ada, atau mau ini kita langsung move nih ke Yang mana nih, tema tentang apa? berikutnya. Tentang- Soal tadi yang udah nggak ada lagi ya. Ini aku mau nanya pertanyaan berikutnya nih soal dakwaan. Ada yang bilang bahwa dakwaan ini kan nanti akan dari berbagai dari laporan-laporan di kepolisian ya. Ada yang bilang bahwa laporan yang diterima oleh kejaksaan cuma 1 laporannya dari Pak Jokowi, sedangkan yang 3 lainnya gugur. Kita ngapainnya kayak gimana dulu deh, Mas? Pertama, saya kan belum dapat informasi itu. Belum dapat Jadi nggak berani mengomentari, hanya kalau sekedar hanya orang bicara-bicara, saya sulit lah. Nanti ada kita membias gitu ya. Cuma yang pasti kalau saya kan hanya kepentingannya laporan Pak Jokowi. Mau yang jadinya dakwaan itu 1 LP, 3 LP bukan kepentingan saya. Tapi kalau saya yang penting adalah LP-nya Pak Jokowi itu tetap dipertahankan dan informasinya kan masih tetap sama ya, baik faktanya maupun pasal-pasalnya masih terus diterapkan. Artinya satu kalau buat kami ya, ini juga perlu di stretching bahwa laporan Pak Jokowi ini sudah melalui 2 tahapan yuridis. Pertama tahap penyidikan, lolos, tahap penuntutan dan sekarang sudah masuk dalam masa penuntutan. Artinya sudah 2 lembaga hukum di negeri ini melakukan pemeriksaan, baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan, dan dua-duanya meloloskan pengaduan kami. Artinya apa? Secara fakta, berdasarkan pembuktian standar dari masing-masing lembaga, ini sudah dianggap mumpuni untuk diajukan ke persidangan. Ini kan satu, istilahnya 50% tahapan sudah terlewati ya. Terlepas ini kita menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mendahului ya. Cuma paling tidak kalau pihak kejaksaan sebagai lembaga netral, tadi kan Bang Akateri bilang kalau polisi seolah-olah agak miring-miring ke kanan kejaksaan. Tapi artinya yang perlu dicatat di sini adalah artinya teman-teman kejaksaan sudah berani mengambil alih ini. Artinya apa? Teman-teman kejaksaan mewakili negara. Ya, paling tidak dia sudah meyakini bahwa ijazah ini benar adanya. Karena kalau ijazah ini tidak benar, pasti teman-teman kejaksaan juga akan P19 bahkan dikembalikan berkas, tidak akan mau diambil karena ini berbahaya sekali. Nah, sekarang dia ambil alih ini dan dia berani meminta pertanggungjawaban pelaku. Ini kan bagaimanapun juga ada konsekuensi secara kelembagaan. Ya, ini yang buat saya juga artinya laporan ini sudah
cukup mumpuni dalam konteks penuntutan, tinggal nanti kita lihat di persidangan apakah teman-teman jaksa bisa mempertahankan argumennya. Dan perlu dicatat, dengan sudah diambil alih oleh kejaksaan, sebenarnya tugas kami sebagai PH sudah banyak berkurang. Kenapa? Karena yang yang melanjutkan kepentingan Pak Jokowi di sidang itu adalah jaksa. Jadi pengacaranya nih, pengacaranya Pak Jokowi sekarang bukan Rifai lagi. Sepenuhnya itu banyak diambil oleh kejaksaan yang akan memperjuangkan di persidangan. Dia akan bekerja untuk menuntut keadilan bagi kepentingan korban. Nah, tapi kembali lagi, jaksa ini lembaga netral. Dia tidak mungkin ditunjuk hanya berdasarkan kuasa. Dia perlu sebuah proses pembuktian sampai akhirnya teman-teman jaksa merasa yakin untuk bisa diuji dalam persidangan. Nah, tapi saya tetap menjadi kuasa, cuma sekarang nggak bisa begitu aktif karena kami paling hanya mengikuti, memantau persidangan, memastikan hak korban bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Itu mungkin satu pemikiran hukum ya yang perlu diketahui masyarakat. Kenapa deh? Aku mau nanya kalau Pak Alkatiri sendiri nih, bagaimana Bapak menanggapi pasal-pasal yang dikenakan? Kan ada fitnah, pencemaran dan juga ITE. Nah itu gimana? Jadi begini, saya cerita ya. Iya. Jadi nanti emosi enggak ya? Enggak pernah emosi Ya, saya. oke, jangan. Nggak bagus untuk kesehatan. Jadi begini Bang, sebenarnya kalau itu sesimpel dikatakan oleh beliau, dari kemarin udah selesai masalah ini. Kenapa harus lama dan sebagainya? Karena jaksa galau juga. Ini gimana sih? Dia bilang. Saya yakin seperti di pertanyaan tadi, bukan karena bukti, saksi, dan sebagainya. Itu tadi pasal-pasal yang dikenakan. Itu membingungkan buat jaksa. Tadinya ya, ada pasal 27A. Dicabut oleh mereka, 27A. Tadinya ada 27A. Kenapa? 27A itu mematikan pasal 310, 311. Karena dengan 27A itu ada lex specialis, maksudnya. Siapa yang ada yang khusus, maka yang umum. 27A itu jelas. Kalau 310 itu kan 310 ya saya bicara. Itu kan tidak ada IT-nya. Pencemaran nama baik. Tapi sedangkan ini adalah masalah IT. Itu ada di 27A yang pas. Yaitu pencemaran nama baik dengan menggunakan ITE. Tapi itu dicabut. Saya heran dengan perubahan pasal dengan perindik yang nggak jelas kemarin itu yang kita ributin seperti itu. Nah, kalau 27A itu masih, ini mati nih 310. Karena lex spesialis. Berarti yang khusus adalah 27A. Nah, 27A mati juga. Kena putusan MK 105. Ya kan, pencemaran nama baik itu, ya kan, jika yang dikritik, dikoreksi itu pejabat publik atau korporasi, itu nggak bisa. Nggak boleh. Berarti mati juga. Makanya mereka tahu, karena sering saya gaungkan termasuk di sini, dicabut. Nah, ini bahaya juga ini. Makanya ya 310 itu kan jelas. Ada ayat 3 yang menyatakan bahwa, yang sekarang yang 433 dengan KUHP yang baru. Ayat 3 itu yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Nanti kita harus buktikan di kepentingan umum. Apa ini jasa publik? Umum publik itu. Bahasa Inggrisnya publik. Ya kan? Dan itu pun sudah dibuktikan oleh Bonatua dan sebagainya. Dan Bonatua selalu dimenangkan di pengadilan KIP. Di persidangan KIP. Sudah dibuktikan. Ini undang-undang KIP dan sebagainya. Dan selama untuk kepentingan umum, maka tidak dapat dipidana walaupun penyemaran. Itu. Kemudian dikeluarlah pasal-pasal agak aneh-aneh itu. Pasal diantaranya 32 IT. Yang sebenarnya itu karena terobosan selundupan itu. Iya, ada 32 itu coba baca. juga. Dengan jelas barang siapa, mengotak-ngatik, mengurangi dan sebagainya. Ada dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain. Ada kata-kata elektronik loh itu. Dokumen itu harus dokumen elektronik. Informasi itu harus informasi elektronik. Milik orang lain. Yang memiliki informasi elektronik. Jokowi tidak pernah menayangkan elektronik. Nggak pernah dia itu mengupload. Yang mengupload itu Dian Sandi. Berarti milik siapa? Seperti saya katakan Michael Jackson itu. Seandainya saya mengupload fotonya Michael Jackson, itu informasi ini milik saya, bukan milik Michael Jackson. Tergantung Ya kan? siapa upload. Itu nggak bisa dikenakan. Kenapa? Kenapa Jokowi yang melapor? Yang 35 yang menarik, ya kan? Dan satu hal lagi, yang namanya merubah itu aslinya itu sama akhirnya itu beda, itu merubah. Lalu aslinya itu tetap kok, ya kan? Cuma dianalisa. Ya, hanya diotak-atik untuk kepentingan analisa. Kepentingan, iya, sekarang seperti anak belajar radio ya pasti dibongkar dan sebagainya gitu-gitu. Hanya ingin tahu dalamnya.
Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Apalagi yang 35 menarik. Jadi dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak asli atau ya katakan palsu dan sebagainya dijadikan otentik, dijadikan asli, maka dikenakan. Apakah mereka melakukan hal yang seperti itu? Kalau pasal itu dikenakan, berarti aslinya dokumen itu palsu. Diotak-atik dijadikan asli sama orang-orang ini. Seharusnya dikalungi bunga orang-orang ini gitu. Terima kasih. Yang palsu dijadikan asli. Kok malah dihukum? Lah inilah yang membuat jaksa galau. Pasti. Tapi karena tekanan, ya udah terpaksa deh. Gua sidangin, tapi nggak gua tahan. Itu jalan tengah menurut saya. Ya kan? Karena ini kan sudah kepentingan umum. Satu. Terus jaksa tahu, kalau nggak aku tahan dengan ratusan itu, pasti sama hakim akan dibebaskan. Karena melebihi masa tahanan. Lah, kami udah hancur, hakim yang dapat nama nanti. Lebih baik sekarang. Nggak ada beban buat JPU untuk tidak menahan. Itu pemikiran. Dan itu terucapkan. Nah ini sekarang yang pengadilan Jakarta Timur ini mengatakan bahwa tidak boleh live streaming. Bukan tidak boleh. Live streaming. Ini juga harus dipertanyakan. Sidang ini terbuka untuk umum. Masa media nggak dianggap umum, orang biasa dianggap umum? Media malah yang harus lebih utama dibandingkan orang-orang yang duduk-duduk hanya nonton. Karena isu ini sudah global. Ini nanti Al Jazeera mau datang, Reuters mau datang, betul. Luar biasa, udah menyebar keluar. Terus disuruh di luar media. Mereka ingat Jessica waktu itu. Harus di live. Kasus-kasus lain live. Kenapa ini harus ditutupin? Ini juga mohon, ya kan, pengadilan Jakarta Timur agar tidak dihujat oleh rakyat, maka jangan membatasi media. Media pasti protes, saya yakin. Itu. Oke, kita balik ke Mas Rifa ini soal tadi perentuan dakwaan katanya jaksa galau. Kata Mas Rifa, kayak gimana nih? Ini kan pendapat dari teman-teman pengacara dari para tersangka, wajar lah. Oke. Sekarang pertamanya pernah nggak jaksa memberikan statement itu kan nggak juga gitu. Kalau galau, satu yang logis, yang mudah dicerna secara logika. Kita kan sepakat ada beberapa pasal yang hilang. Ya, saya nggak sepakat. Artinya jaksa Kami tidak sepakat. oh ya udah, saya lanjut dulu, silakan. Oke. Dulu. Mas Rifa dulu nanti. Menanggapi. Silakan dulu, lanjut lah. Lanjut dulu aja, Bang. Aduh, ngambekkan ini, waduh, nggak suka aku. Lanjut dulu, apa yang nggak sepakat tadi silakan. Oke, Mas Rifa lanjut dulu. Lanjut dulu deh, Bang Sabar, Rifai. sabar. Jadi gini, apa namanya? Kita lihat ada beberapa pasal yang menghilang kan. Menghilang atau dihilangkan? Ya, kita anggap dulu. Kalau menghilang itu dengan sendirinya. Kita anggap aja menghilang dulu kata Mas Rifa. Anggap menghilang dulu. Boleh lanjut? Lanjut, silakan. Boleh, Bang. Lanjut. Boleh. Biar nggak saling tumblak-tumblak Bang gitu. Silakan Mas Rifa. Biasa sidang harusnya tahu dong, cara bicara kan gantian. Iya. Oke, Mas Rifa. Terima kasih. Artinya beberapa pasal hilang ini, ya mau dihilangkan, menghilang, artinya apa? Sudah melalui proses pengujian oleh teman-teman jaksa. Oke, ada proses pengujian di situ ya. Oke. Kan tadi kan pasal-pasal diserahkan oleh penyidik ke jaksa. Yes. Sama jaksa dihilangkan. Tadi kan jelas penjelasan dari Bang Alkatiri kan. Artinya dia tidak galau untuk mencoret pasal yang tidak boleh ada. Oh, Tapi juga dia tetap yakin pasal yang tetap ada dong. artinya hanya mensimplifikasi ya, Sarah? Bukan, artinya sudah ada proses. Oke. Teman-teman jaksa melakukan kajian, mana pasal yang boleh tetap ada, mana yang tidak ada. Oke. Sepakat nggak? Ini aku sama Iya. Ini logika aja deh, nggak usah Oke, muter-muter, iya. logika aja. Oke. Makanya ada yang hilang, ada yang tetap. Iya. Nah pertanyaannya, kalau pasal itu tetap, jaksa sepakat nggak itu pasal itu masih boleh ada? Oke, sebagai dasar untuk dakwaan itu. Artinya saya sih tidak melihat ada keraguan bahwa pasal yang tidak boleh ada dia coret, tapi pasal yang tetap ada, dan itu akan dia buktikan dalam persidangan. Bisa nebak kira-kira dakwaannya. Kan tadi kan udah dijelasin tadi kan, pasal-pasal kami nggak hilang yang kami laporkan nih, 310, 311, 32, 160. bahwa beliau merasa ini tidak terbukti. Semua pengacara harus berpendapat seperti itu. Kalau enggak ya nggak mungkin melakukan pembelaan ya Bang ya. Wajar gitu. Kami menghargai itu. Tapi kembali lagi, apakah benar jaksa galau? Saya rasa tidak. Karena pasal ini tetap dipertahankan oleh jaksa, tidak dicoret seperti pasal-pasal lain ya. Dan apa? Dia siap membuktikan ini dalam persidangan. Bagaimana nanti 310-nya, bagaimana 311-nya, fitnah dan pencemaran baik, bagaimana 32-nya dilakukan edit, bukan edit itu potong,
edit, merubah, memotong saja kena ya, tanpa izin. Kalau 35 itu Izin siapa? terkait dengan aplikasi ya. Jadi Nanti, menurut Bang. saya Bang, habis biar saja nanti jaksa menyampaikan itu di sidang, dan Bang Al-Katiri silakan mendebat di forum yang benar nanti di sidang, apakah argumen pembelaan Bang Al-Katiri diterima oleh hakim. Menurut saya itu jauh lebih clear. Kalau buat kami adalah tugas kami sudah bisa meyakinkan penyidik dan jaksa yang menurut Bang Al-Katiri objektif, tetap mempertahankan pasal kami. Artinya apa? Pasal yang kami laporkan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji di persidangan. Itu sebenarnya. Saya jawab, boleh? Boleh, Nah, udah mau gitu. jawab nih dari tadi nih kayaknya Ini udah asik nggak ini. sabar. Ya kan? Ini bukan kayak pingpong ya, nggak langsung ya. Ya, jangan. Jadi Ya. begini, pasal Biar itu santai, Bang. bukan hanya dihilangkan, tapi diganti. Oh, kalau Ada beberapa yang menurut diganti. Bang Iya, ada yang Jadi beberapa yang diganti. diganti. Ya, artinya begini. Pada waktu pelimpahan itu ternyata kan tanggal 13 Januari itu pelimpahan. Ya kan? Itu sudah kewenangan jaksa. Polisi sudah nggak boleh berinisiatif. Jadi kalau memang polisi mau melangkah, mau apa, harus atas anjuran perintah atau arahan jaksa. Tapi kenapa ngeluarin sprindik baru? Berarti kan masih berinisiatif. Ada 3 sprindik baru setelah pelimpahan. 13, ini yang dekat tanggal 13 pelimpahan. Tanggal 15 ada sprindik baru. Tanggal 30 ada sprindik baru. Untuk Ya untuk merubah semuanya, termasuk yang menghilangkan untuk berubah. Jadi gini, dan orangnya udah tersangka, dan itu sudah melekat ketersangkaan. Salah satu bukti apa? 3 orang yang melapor itu mana sekarang? Lex Sumanan, nggak ada lagi kan? Hilang ketelan bumi atau nggak ada mereka itu sekarang. Kenapa? Karena tidak terbukti. Mereka itu jelas kok dengan 160 ada 28 ayat 2. Akhirnya diputuskan 160 itu tidak bisa dikenakan ke Roy dan Tifa. Tapi di dalam penetapan tersangka, laporan pasal-pasal itu ada. Maksudnya apa? Merujuk ke laporan ini, walaupun isinya tidak ada. Apa artinya? Jaksa juga tidak ada lagi di dakwaan jaksa. Apa artinya? Tidak terbukti. Kalau tidak terbukti, berarti apa? Laporannya palsu. Kalau laporannya palsu menurut 361 KUHP yang baru, ya kan? Itu namanya keterangan palsu. Dan dalam waktu dekat ini kami akan laporkan 3 orang ini. Karena tidak terbukti itu nggak harus inkrah, nggak harus SP3, enggak. Buktinya nggak ada itu kan. kalau Sudah tidak selesai. lanjut. Tidak terbukti. Kok terbukti kan masih nempel di situ. Menurut mereka harus SP3. Jadi mau dilaporkan SP3 lagi nih. gimana? Loh Anda pakai jurus mabuk kok. Ya kan? Ya, jaksa nggak mau ikut mabuk gitu loh. Oke, ini Oleh sebab itu ini siaplah kami akan laporkan Oh, mau lapor itu. lagi nih? Iya dong. Oh, lapor Mengenai sprindik nih, dadakan itu. makin nggak Iya kelar kan, nih. nggak terbukti. makin banyak dong nanti. Makin Makin banyak laporan nih, makanya Bang. episodenya berapa hari tadi itu? 900 hari. 9 Masih ada waktu Kalah untuk nih. 900 hari itu. sinetron Oke, yang oke. Ini sebelum kita Baca komen, baca move komen. ke ini, kita baca komen dulu nih dari Ini udah rame nih komen. Move. Zoners. Dari Pangeran Cicayur. Aduh, nama. aduh pangeran. Ada yang bilang ijazah Pak Jokowi hilang, bener orang? Nah ini Nah, orangnya gimana Pak? Ya, kembali. Sama tadi siang juga saya dapat dapat. ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan juga. Gimana? Seseorang yang mengklaim wartawan nanya ke saya, ada isu ijazah Pak Jokowi hilang. Iya, itu isinya gimana? Hilang bukan dihilangkan. Hilang, iya. Bang. Lalu ini benar. Ini langsung saya tanggapi. Inilah sedihnya negeri ini dipermainkan begitu saja dengan berita-berita hoax. Oleh Kalau saya bilang sih saya sedih ya. Sebagai bangsa dengan mudahnya berita hoax dilempar-lempar seolah-olah kita semua bodoh semua masyarakat itu. Tapi memang si penyebar hoax berpikiran seperti itu. Ya. Sehingga kalau saya yang hoax-hoax seperti ini perlu dilawan dan diluruskan gitu ya. Jangan sampai kita kayak negara Eropa. termasuk yang mau bakar kejaksaan juga harus diluruskan. Itu bukan hoax, itu bukan hoax, itu statement. Memang mau bakar dia? Itu statement langsung, sedangkan diminta pertanggungjawaban. Nggak minta pertanggungjawaban, nggak masalah kalau saya bang. Oh, gitu. Saya nggak ada urusan orang buat statement seperti itu pun saya tegur. Nggak menghormati apa upaya hukum. Saya nggak asal bela kanan bela kiri. Salah benar-benar, gitu ya. Good. Saya punya prinsip yang gitu. Nah makanya yang begini saya pastikan itu Itu hoax berarti. hoax murahan. itu hoax. Ya, kembali lagi ini saya agak kalimatnya sedikit sentimental ya karena Ya, sedih aja Anda ini menganggap masyarakat ini semua bodoh semua, lempar isu nggak bertanggung jawab biar situasi panas lagi. Saya pastikan ijazah itu pertama sudah disita oleh penyidik dan diserahkan kepada jaksa
di saat tahap 2. Jadi nggak ada cerita itu hilang dan segala macam. Lalu saya juga ikuti tuh, seolah-olah Pak Jokowi melaporkan itu video yang digunakan tuh video waktu kami bikin LP kemarin Bang gitu loh. Karena kan kebetulan ada ada SPKT, memang semua kan di SPKT gitu. Seolah-olah baru dibuat laporan. Jadi ya kembali lagi, yang begini-begini Mas kita lawan ya. Karena ini orang bukan hanya memecah belah, membuat panas, tapi juga menganggap seluruh rakyat Indonesia itu bodoh semua, melempar isu-isu murahan. Mungkin itu aja yang saya jawab. Ya, kita pastikan itu hoax. Apalagi Bahkan murahan. Apa tuh? Bahkan murahan. Murahan kata Bang Rifai. Murahan. Pertanyaan lagi dari Zoners nih. Apa dari Bang Kafid? ini nih, dari lagi dipilih-pilih nih Bang, iya yang nih. lucu-lucu. Dari Selepet, oke gas satset, namanya tendensi sekali dia. Hormati proses hukum dong, kok pakai Zoom. Tadi komen yang tadi ya. Pakai Zoom. Terus dari dia juga bilang juga betul Pak Jokowi berbuat melaporkan rakyat, maka wajib hadir secara langsung di tempat persidangan. Sesuai ucapannya Pak Jokowi, hormati proses hukum. Saya pastikan hadir kok beliau. Pastikan hadir ya. Hadir. Boleh, insya Allah. Nggak boleh pastikan, Bang. Beliau memang niatnya hadir. Udah jelas kok dia hadir. Karena bukan hanya untuk menerangkan, dia ingin menunjukkan ijazahnya. Gini loh, logikanya gampang. Bagaimana menunjukkan ijazah kalau pakai Zoom? Masuk akal gitu loh. Jadi udahlah, daripada kita senang melempar isu-isu, saya pastikan beliau akan hadir, kecuali memang di luar kehendak Allah ya. Itu lain ceritanya. Tapi tidak ada, jangan berpikir yang bukan-bukan deh. Wasting your time gitu loh. Wasting your energy. Lihat apa yang di depan nyata, itu fakta, baru dikaji. Pastikan datang. Ini masih ke saya semua nih, belum ke... Iya, ini dari senior saya. Dia juga nih. Yang buat Pak Rifai. Pak Alkatiri besok hadir ya ke Rakbro ya. Hadir ya. Oh, Bapak tanya. Promo sebelah ini kita. Saya diundang. Nanyanya rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Saya selalu rakyat harus bersuara. Iya. Oke, terus Bapak Alkatiri lagi ada nggak? wah ini dari dalam kayaknya ini. Agak-agak ini nih kayaknya agak-agak ini. Wah, masih 3 tahun nih. Wah, ini bisa pas sampai Pilpres. Oh, ini bisa ditarik-tarik ke arah situ mungkin ya. Tapi mungkin Pak Rifai lebih ke fokus ke hukumnya aja ya. Iyalah. Kalau politik Sudah selesai beliau ini. Dan nggak ada 3 tahun, 6 bulan sidang. Saya nggak tahu kalau beliau berpendapat 3 tahun. Kalau buat saya sih sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Persidangan di PN itu diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Oh, di PN ya. Kalau saksinya sedikit. Tipikor aja dalam Masa dikurangi, udah dalam waktu 3 bulan 4 bulan loh. Karena Mahkamah Agung 1/4 aja deh yang diperiksa. Nggak bisa dong. Tapi kalau majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya gimana? Nah, berarti nggak adil dong. Hakim kan harus di tengah. Ya kan? Harus di menghadirkan semuanya. tengah. Harus konsekuensinya mereka hadirkan banyak saksi, ya kita tanya. Oke, mungkin closing statement deh. Wah, iya nih, aduh. Udah Lagi seru padahal. Ya. Ini kita udah panjangin emang lagi, selalu semangat nih, tapi closing Aku kalau setiap kena ini Mas. karena beliau kan kalem. Iya. Jadi biar hitam putih gitu. Jadi begini. Closing statement Bang Alkatiri dulu lah yang semangat deh. Iya. Soal kasus ini. Jadi begini. Untuk menghadapi persidangan ke depan. Sekarang ini sebenarnya bukan akhir dari perjuangan, bahkan mulai dari perjuangan. So time menurut kami. Karena apa? Karena lawyer sekarang yang berbicara. Selama ini kan lawyer nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong Pak, ini diem aja. Sekarang ini udah numpuk lah kita ingin bertanya gitu. Ya kan, show time gitu. Udah gondokan ini. Ya kan? Udah tahan-tahan. Nanti yang berperan adalah lawyer yang bertemu dengan JPU, yang mana JPU itu baru mendapatkan informasi, sedangkan kami dari awal sampai akhir kami mengikuti. Dari semuanya ya Pak, lawyer, hakim dan sebagainya itu yang paling komprehensif memandang perkara itu lawyer Bang. Oke. Mulai dari laporan, ya kan? Sampai akhir, bahkan sampai nanti PK. Itu lawyer ngikuti. Kalau polisi kan nggak, sampai P21. Jaksa juga begitu, hakim pun juga ini. Ke sini kan nggak tahu. Pak, kami tahu lebih banyak di sini. Bahkan nanti akan kami beritahu lah hakim itu. Hakim coba lihat ini ya. Karena hakimnya kan sebentar. Ya mudah-mudahan lah. Tujuannya hanya satu, dan kami inginkan mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Itu yang kami harapkan. Ya kan? Dan insya Allah hakimnya adalah betul-betul imparsial, betul-betul tidak memihak dan jujur, ya kan? Dan mudah-mudahan pernyataan yang tidak akan menghadirkan media untuk live streaming itu tidak dilakukan. Itu kan masih wacana, ya kan? Itu mudah-mudahan. Jadi kita akan
bermain. Kalau memang nggak salah ya nggak salah, tapi kalau salah ya salah. Tapi ketemu dia ternyata benar ijazahnya palsu, ya kita bisa melaporkan balik. Selama ini kami kan sudah dikerjain sekian tahun kan, jangan lupa. Jadi ada konsekuensi, ada konsekuensi. Oke, Mas Rifai, Bang Rifai silakan. kalimat terakhir dari soal menghadapi sidang ini. Ada terakhir. Pertama, ini kan memang memasuki satu fase baru ya, di mana fase baru ini selain memang forum hukum juga terbuka untuk umum. Saya mengharapkan seluruh penegak hukum terkait ini betul-betul diuji independensinya, integritasnya. Ya, karena bagaimanapun juga ini kan fakta adalah fakta yang perlu diangkat, dan dari fakta ini juga perlu dilakukan kajian-kajian hukum. Saya mengharapkan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang melakukan tekanan-tekanan. Jalankan misi mulia ini dengan baik sesuai harapan rakyat, ya, sesuai konsep negara hukum kita. Dan untuk ini semua, karena kita negara demokrasi, juga kita harapkan seluruh masyarakat ikut mengawal persidangan ini agar berjalan objektif, berimbang, ya, tadi tidak boleh berat sebelah, ya, dan bisa membuat satu kepastian sehingga persoalan ijazah ini bisa selesai apapun hasil akhirnya gitu ya. Karena menurut saya masih banyak ya isu-isu kenegaraan yang bisa menjadi perhatian masyarakat, dan mudah-mudahan ini kita betul-betul maksimalkan sampai dengan selesai nantinya. Kita berharap sama-sama masyarakat bisa dilibatkan. Demikian. Amin. Termasuk teman-teman media ya. Amin. Amin. Baik, oke Zanar, semua klaim akan diuji di ruang sidang, bukan di ruang publik. Biarkan bukti dan fakta berbicara di hadapan hakim. Saksikan terus Oke Zon Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gua Fitri. Gua Hafid. Terima kasih untuk Kita pamit. narasumber kita yang sudah. Terima kasih. Sampai jumpa.